وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اشرح صدورنا بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحينا بمعرفتك وأمتنا على الشهادة بسبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين. Ibu sekalian, mari kita lanjutkan kembali kajian kita kitab At-Tadhkirah dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu sekalian, mari kita syukuri bersama. Baru saja kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan ibadah yang sangat istimewa, yaitu salat subuh berjamaah yang Nabi kabarkan inna athqalas shalah 'alal munafiqin salatul isya wa salatus subhi. Sungguh salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa. Sekiranya orang-orang munafik ini tahu keutamaan dari dua sholat tersebut, pastilah mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Masya Allah ya. Di sini ada dua pelajaran penting dari hadis ini. Ini yang pertama adalah sindiran secara halusnya, namanya balaghah. Yaitu apa? Namanya orang beriman itu, namanya orang beriman, maksudnya bukan orang munafiknya, itu identik dengan senang, bahagia, ya, menikmati yang namanya sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah di masjid. Kan gitu berarti kita disindir begitu. Namanya beriman itu tandanya, buktinya adalah enteng menikmati isya dan subuh secara berjamaah. Itu namanya orang beriman. Loh kok gitu? Ya karena khitabnya atau yang dijadikan sebagai pembicaraan dari hadis itu adalah orang munafik. Orang munafik itulah orang yang ogah-ogahan untuk isya dan subuh berjamaah. Makanya diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW, andaikan orang munafik ini tahu, gitu. Jadi yang andaikan itu bukan orang beriman, Bu. Yang dibilang walau ya'lamun itu manhum, gitu. Siapa yang disebut seandainya mereka tahu itu? Ya bukan orang yang beriman, maksudnya orang munafik, gitu. Nah, maka tugas kita masing-masing ini yang ngaku beriman itu adalah terus mencari sebab musabab kenapa kok kita itu berat untuk isya dan subuh berjamaah. Ya gitu, tugas kita masing-masing. Nah, masalah kita kan beda-beda. Sebabnya kan beda-beda. Yang membuat kita ini enggak semangat isya subuh jamaah itu kan mungkin macam-macam. Pikiran kita mungkin, masalah teknis mungkin, masalah kesibukan mungkin, masalah tidak samanya mengenai nilai pentingnya kedua sholat tersebut, kita pahaminya mungkin begitu. Menurut kita mungkin ada yang lebih diprioritaskan, nah, bisa jadi membuat akhirnya disepelekan. Dan berita, tidak tahu ini berita baik berita buruknya, sampai detik ini tuh masih umat Islam itu kalau diajak kedua sholat itu untuk berjamaah itu jarene wong Thailand tuh ketot-ketot. Ngerti ketot-ketot, Bu?
Ketot-ketot itu ya wabut banget, angel, banyak alasannya. Jadi sampai sekarang masih minoritas sekalian. Ini bukan untuk kita banggakan, itu untuk kita prihatin. Standar keislaman seseorang, standar ini kita belum mencapainya. Ini belum kita bicara khairu ummah ya, kita belum bicara sebagus-bagus umat, ini baru bicara standar seorang muslim. Itu ya kita masih berat gitu. Makanya jangan mimpi kita menjadi gurunya dunia, teladannya dunia. Kalau urusan standarnya kita masih belum bisa menikmati gitu. Nah, mudah-mudahan karena kita jenengan semua ini sekarang ini hadir, insya Allah jenengan sudah dimudahkan, digampangkan, diringankan, bisa menikmati yang namanya salat subuh berjamaah. Semoga istiqomah hingga ajal menjemput kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, kita masuk ke subbab yang pertama, yang ke-10, yaitu bab tentang la yamutu ahadun illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna wa fil khawfi minallahi ta'ala. Bab tentang tiadalah seorang itu meninggal kecuali dalam keadaan husnudzon billah, berprasangka baik kepada Allah. Maksudnya harusnya seseorang itu saat menjelang kematiannya itu ditutup dengan husnudzon billah, ya, dengan berprasangka baik kepada Allah. Nah, nanti kita akan disampaikan kenapa gitu ya, kenapa. Ya, jadi prasangka baik itu bagian dari kunci kehidupan, kunci kebahagiaan hidup dunia akhirat itu adalah berprasangka baik. Itu yang nomor 1. Suudzon itu adalah kondisi yang perkecualian atau darurat. Dominannya seorang muslim itu mengutamakan yang namanya husnudzon. Baik itu husnudzon billah, prasangka baik kepada Allah, maupun husnudzon bil akharin, yaitu prasangka baik kepada sesama. Itu adalah standar. Jadi patokan dasarnya hidup ini adalah senantiasa husnudzon, baik itu billah maupun bil akharin, bin nas. Terlebih lagi sesama muslim, itu patokan dasarnya. Jadi modal awalnya kita dalam bermuamalah bainan nas, sesama manusia, adalah husnudzon. Wabil khusus ada bil muslimin, sesama muslim, maka itu harus lebih lagi untuk mengutamakan yang namanya husnudzon. Cuma nggak tahu karena kita ini sudah kadung bagaimana. Terkadang kita sesama muslimnya malah banyak suudzonnya. Jangankan sesama muslim, sesama pejuang saja itu bisa suudzon. Jangankan begitu, dalam satu barisan perjuangan itu bisa suudzon. Sesama dalam persyarikatan juga bisa suudzon juga. Wah, itu kebesaran. Sesama dalam takmir pun itu juga bisa itu saling suudzon. Jadi ini sudah jadi penyakit akut namanya suudzon ini. Khawatirnya, saya bukan memastikan, khawatirnya begini. Kebablasan Bapak sekalian. Karena kebiasaan suudzon bil akharin, prasangka buruk kepada sesama manusia, bablas akhirnya juga suudzon billah, berprasangka buruk kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik gitu. Itu yang dikhawatirkan. Lebih khawatir lagi apa? Kalau ternyata suudzon billah itu dibawa mati, Pak.
Bukan ketika hidup pernah suudzon billah, bukan. Tapi justru dia akhiri, dia tutup kehidupan di dunia itu dengan suudzon billah. Ini sudah salah alamat, sudah salah langkah yang sangat fatal, yang sangat parah kalau kita sampai seperti itu, gitu ya. Makanya beliau ingatkan, Imam Al-Qurtubi mengingatkan dalam subbab ini supaya kita ini kuat, ya gimana caranya supaya kita ini berprasangka buruk, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya adalah ketika di akhir hidup kita. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia katakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW itu yaqulu qabla wafatihi bi salasati ayyam, 3 hari sebelum beliau wafat, 3 hari sebelum Nabi Muhammad wafat sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda begini. Ini ada dalam Sahih Muslim. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dhanna billah. Janganlah sekali-kali kalian itu meninggal kecuali dia itu dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah. Ya. Ini juga ada dalam Sahih Al-Bukhari. Ini adalah hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Muslim maupun yaitu Imam Al-Bukhari. Berarti bagus sekalian, ini kan hadis yang tidak sulit untuk dipahami. Berarti suudzon billah itu dibolehkan apa dilarang? Gimana Pak? Dilarang. Ini larangan Rasulullah gitu. Jadi bukan cuman berita gitu atau istilahnya itu perkara-perkara mubah, bukan, ini larangan. Nggak boleh. Nah, larangan di sini disebutkan memang la yamutanna ahadukum, urusannya menjelang kematian. Tapi kan udah pernah kita bahas di kajian kita sebelumnya bahwa akhir kehidupan seorang manusia itu merupakan potret kebiasaannya sehari-hari. Ya. Jadi apa yang terjadi di menjelang kematiannya itu tidak lebih tidak kurang adalah merupakan cermin potret dari kebiasaannya sehari-hari. Kalau sehari-harinya dia itu miso-miso gitu ya, miso-miso terus ya. Ngomong dikit miso, ngomong yang benar miso, berarti ngomong yang keliru miso. Ujung-ujungnya nanti apa? Ketika meninggal juga miso-miso. Jangan pernah dengar, jangan pernah nggak dengar orang meninggal miso-miso. Alhamdulillah saya pernah mendengar teriak-teriak miso-miso mari ngono mati. Jadi matinya dalam keadaan ditutup dengan miso-miso. Nah gitu. Ya karena kebiasaannya miso-miso. Gitu. Jadi kalau kemudian Nabi itu mengunci, janganlah sekali-kali kalian menutup hidup di dunia itu dengan suudzon billah. Ya, itu berarti maksudnya apa? Maksudnya itu berarti jangan cuman kita ya tidak apa selama hidup saya tak suudzon billah, nanti pas menjelang kematian saya tak husnudzon kepada Allah. Tidak bisa, Mas. Konsekuensi dari kita mematuhi larangan Rasulullah ini adalah berarti dengan demikian dalam sisa usia kita ini gimana supaya selalu husnudzon billah. Ya begitu berarti. Ini adalah, ya bisa juga dikatakan merupakan apa? Merupakan wasiat dari Rasulullah. Karena apa? Disabdakannya kapan? 3 hari menjelang kematian. Berarti apa? Penting. Sekaligus sama berarti ini merupakan bentuk apa? Kekhawatiran.
Khawatir nanti umat ini salah langkah, sehingga apa? Sehingga kemudian malah dominannya dalam hidupnya ini apa? Selalu berprasangka buruk kepada Allah. Maka diwanti-wanti istilahnya, diingatkan betul oleh Rasulullah supaya jangan sampai lengah. Dalam arti apa? Kita kan sudah tahu, Pak. Kenapa seseorang itu berprasangka buruk kepada Allah? Kan sudah ketahuan kan? Semua orang tahu lah, pribadi kita masing pasti tahu. Kenapa kok sampai seorang muslim itu terjatuh ke dalam prasangka buruk kepada Allah? Umumnya karena apa? Umumnya karena diuji oleh Allah dengan sesuatu yang tidak disukai. Itu hampir pasti itu, yaitu fima yukroh, ya. Jadi diuji oleh Allah dengan sesuatu yang tidak disukai. Ya, itu kan ada dua takaran minimal Bapak sekalian. Pertama gini, ya kalau sebentar sih saya masih bisa prasangka baik kepada Allah. Masanya kok enggak selesai-selesai, kok enggak habis-habis gitu. Akhirnya muncullah suudzon billah. Yang kedua apa? Ya kalau enggak seberat ini saya sih bisa ujiannya. Kalau enggak seberat ini saya sih masih bisa prasangka baik. Ini berat sekali. Nampaknya saya yang paling berat cobaannya di dunia ini. Sudah berat banget, ketambahan apa? Tidak ada habis-habisnya. Jadi takaran yang dirasakan, dipersepsi paling berat dan tidak ada habisnya, itulah yang paling gampang memicu seseorang itu untuk apa? Suudzon billah. Nah gitu. Makanya perlu kemudian akhirnya mencari pegangan yang lebih kokoh agar bukan kita berdoa Bapak sekalian, bukan kita mendoakan, tapi suatu saat kita ditimpa ujian dari Allah yang tidak ada habisnya dan terasa sangat berat, gimana supaya kita tetap tegar? Dan kemudian ujungnya apa? Selalu berprasangka baik kepada Allah. Berarti kan itu PR kita masing-masing. Kita harus mencari ilmu supaya kita paham, yakin bahwa ujian yang berat dari Allah dan tidak ada habisnya itu, kita tidak punya alasan untuk kemudian berprasangka buruk kepada Allah. Itulah PR kita. Ibu sekalian, bismillah. Apa itu? Banyak pegangan di dalam Islam itu yang membuat seseorang itu ketika ditimpa ujian yang tiada habis-habisnya dan kemudian terasa begitu beratnya, itu tetap bisa tegar. Seperti misalnya di era kekinian adalah apa yang dihadapi oleh saudara kita di Palestina. Gitu. Itu ketegarannya sudah Masya Allah. Secara umumnya membayangkan tidak ada makanan yang layak selama 2 tahun, bukan sehari, 2 tahun. Sejak Oktober 2 tahun yang lalu. Bahkan makanan yang begitu dibutuhkan malah dirusak, dihancurkan oleh musuhnya. Itu kalau nggak punya kekuatan iman yang mencukupi, jebol gitu loh. Nah kita ini kalau hari ini kita katakan orang Indonesia, Muslim Indonesia yang merasakan ujian yang sangat berat dari Allah, ini menurut saya kurang piknik,
kurang membuka matanya untuk melihat saudaranya yang di luar, yang mengalami kekejaman, kebiadaban, kebengisan, kelaparan, ya, termarginalkan, tidak dipedulikan bertahun-tahun lamanya. Yang terakhir 2 tahun pada sebenarnya sudah sejak tahun 48. Yuk kita itu loh, seberat apa sih ujian kita ini? Gitu. Kok sampai kemudian merasa paling berat? Kok kita merasa kok tidak ada habis-habisnya? Berapa lama kita diuji Allah Subhanahu wa taala? Gitu. Sehingga apa? Ini kalau dipakai sebagai pegangan membuat kita menjadi merasa malu kepada Allah kalau kita kemudian diuji yang enggak seberapa banget dibandingkan dengan ujiannya saudara kita di belahan bumi di sana itu. Kok kita sambatnya ngaruworo? Atau ujungnya apa tadi? Suudzon billah. Itu yang pertama. Bocorannya ya begitu. Yang kedua apa? Tidakkah kita ingat bahwa Allah itu, bahwa ujian yang berat itu tidak identik dengan Allah sedang membenci kita. Bahkan sangat bisa jadi itu merupakan wujud dari rasa cintanya Allah kepada hambanya. Dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan, innallaha idza ahabbal qaum, sungguh Allah itu kalau mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah pasti menguji mereka. Jadi ujian itu tanda cintanya Allah kepada kita. Apa maksudnya? Yang paling gampang maksud dari Allah mencintai kita ketika kita diuji oleh Allah itu adalah karena ketika kita diuji oleh Allah, kita kemudian bisa bersabar, kita tegar, kita kuat, maka buah dari kesabaran kita atas ujian yang Allah timpakan kepada kita itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi betul-betul hak adanya ujian dari Allah, apapun bentuknya, kalau kita bisa bersabar itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau kita digugurkan dosanya oleh Allah, kok kita malah suudzon, itu bagaimana? Ibaratnya apa? Kalau urusan muamalah, urusan duniawi apa? Kita punya utang kepada teman lah misalnya, sudah belasan tahun nggak bisa nyaur, nggak bisa mengembalikan. Kemudian kita dapat kabar ya dari teman kita bahwa sebagian atau seluruh hutang-hutangnya itu dinyatakan lunas atau nggak usah dibayar gitu. Terus kita malah berprasangka buruk kepada teman kita itu, bagaimana kan kewalik-walik. Makanya orang-orang soleh itu sekalian, banyak yang ketika diuji Allah itu malah bilangnya apa? Alhamdulillah, malah begitu. Nah kita ini diberikan contoh soalnya, contoh kasusnya yaitu apa? Ketika salah satu dari orang yang kita cinta itu meninggal. Kalau dia orangnya baik, apalagi kita tahu dia itu husnul khotimah, apalagi kita tahu dia itu menjelang kematiannya, 3 hari menjelang kematian itu dia betul-betul menampakkan ketawakalannya, kesabarannya, prasangka baiknya kepada Allah. Apa betul itu musibah? Gitu. Apa betul itu adalah bala bencana? Apa betul itu mengundang kesedihan? Bukankah malah harusnya kita malah bersyukur, alhamdulillah.
Makanya kalau orang dewasa itu kan mungkin tergantung persepsi atau penilaian kita tentang baik buruknya seseorang. Tetapi itulah sebabnya mengapa ketika orang tua itu ditinggal mati oleh anaknya yang belum akil balik, setelah mengucapkan istirja, apa istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian apa? Hamdalah. Jadi kalau kita ditinggal mati oleh anak kita yang belum akil balik, setelah istirja kita disunahkan malah mengucapkan apa? Hamdalah. Kenapa demikian? Kenapa? Belum akil balik berarti apa? Enggak bicara umur. Tandanya cuma satu. Kalau laki-laki itu mimpi basah, kalau perempuan datang bulan. Jadi kalau jenengan ditinggal mati anak yang belum akil balik, itu keliru kalau dianggap sebagai musibah, dalam arti yang membuat kita sedih. Berarti kita masih belum kokoh iman kita. Mari ngono dikomentari dalam hati, iya Ustaz, gampang jenengan nggak ngalami lah, kami ngalami itu, waduh, nah, gitu mungkin. Makanya ya saya sampaikan, loh saya itu mengalami Bang. Saya mengalami, anak saya lahir tanggal 1 Januari tahun 93, anak saya yang kedua. Kemudian tanggal 20 Januari di tahun yang sama itu anak saya meninggal. Usianya berarti berapa? Hanya 20 hari. Anak saya yang kedua itu meninggal. Masih dikomentari lagi, iya kan masih bayi merah, belum ada ikatan emosional yang kuat. Coba kalau anak usia 10 tahun, seminggu sebelum akil balik kemudian sudah meninggal, paling yang kelejotan jenengan saat paling itu. Ya kalau gitu terus yang kita ucapkan, terus sampai kapan kita itu memperbaiki diri kita supaya kokoh husnudzon billahnya itu gitu. Nah makanya itu apa, perlu namanya riyadhah, perlu kita latih, perlu kita kondisikan husnudzon billah itu supaya tajam husnudzon kita ini kepada Allah. Ya namanya hidup kadang-kadang diuji, kadang kita mungkin khilaf sehingga kita tiba-tiba terbersit suudzon billah. Ya semua kita mengalami lah begitu. Tapi apa? Segera disadari, segera bangkit, segera istighfar, kemudian menata hatinya, pikirannya, perasaannya supaya kemudian hadir kembali husnudzon billahnya gitu. Itulah tugas kita. Setiap ada ujian, ada godaan, bisikan setan supaya kita itu hadir suudzon billah, segera diistighfari, kemudian menata diri kita untuk kembali husnudzon billah. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sujud, minta ampun kepada Allah, menghadirkan kembali husnudzon billah kita. Akhirnya apa? Dominan husnudzon billah kita. Nah, ketika udah dominan, sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah, kita sudah di dalam diri kita sudah kuat, yaitu husnudzon billah. Itu caranya kita untuk mengamalkan hadis ini ya seperti itu sekalian. Bukan cuma kita jadikan sebagai sekilas info atau sebatas ilmu, jangan. Jadi gimana supaya hadir pemahaman? Hadir pemahaman kemudian apa? Kita kondisikan dalam perilaku, dalam sikap, itu kita kondisikan, kita sesuaikan maksudnya dengan apa yang sudah kita pahami, apa yang sudah kita ilmui sebelumnya, gitu ya. Baik. Nah, ini tadi sifatnya larangan dari Rasulullah SAW. Ya. Ini juga disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari
juga disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Husnudzon Billah bahwa ditambahkan dalam kitabnya Husnudzon Billah itu fa inna qauman qad ardahum su'udzannihim billah, bahwa sesungguhnya ada satu kaum yang mereka ini dibinasakan oleh Allah, ditimpa keburukan. Karena apa? Karena su'udzon mereka kepada Allah. Hati-hati Bapak sekalian. Jadi kalau tadi larangan Rasulullah, ini ada lagi riwayat dalam Sahih Al-Bukhari, yaitu apa? Ada satu kaum itu yang ditimpakan keburukan oleh Allah, gara-garanya apa? Karena mereka su'udzon billah. Gitu. Hal mana diabadikan di dalam surah Fussilat ayat yang ke-23. Fussilat 23. Allah firmankan, "Fadzalikum dhanukumul ladzi dzanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin." Dan itu adalah prasangkamu yang kamu sangkakan kepada Tuhanmu, maka prasangka buruk itulah yang ardaakum, yang membinasakan kamu. Maka menjadilah kamu menjadi golongan orang-orang yang merugi. Ini ngeri banget. Jadi su'udzon itu yang kita lakukan sebagai respon dari kita kurang siap mental menghadapi ujian dari Allah. Kemudian kita su'udzon. Ya karena su'udzon kita kepada Allah, itulah kemudian Allah menimpakan keburukan berikutnya. Kan begitu. Jadi bisa jadi Bapak sekalian, keburukan yang menimpa kita itu asalnya itu tidak ditimpakan kepada kita asalnya. Tetapi karena ketika kita diuji oleh Allah dengan suatu ujian, cobaan, keburukan, yang muncul di kita itu su'udzon kepada Allah, maka ditimpakan kembali, ditambah maksudnya oleh Allah keburukan berikutnya. Karena apa? Karena su'udzon kita, bukan karena sebab yang lainnya. Makanya harus segera kita kunci. Kapan kita muncul su'udzon billah, harus segera dihentikan, diistighfari, dicari sisi positifnya dari setiap peristiwa yang ada. Nah, cara yang gampang gimana? Yang gampang adalah tidak usah jauh-jauh dari kita sendiri saja Bapak sekalian. Kita yang usia sudah di atas 50 misalnya, kan sudah mengalami jatuh bangun kehidupan, jungkir balik, pahit getirnya kehidupan. Mari kita review, mari kita flashback ke belakang. Kita pernah mengalami ujian apa? Waktu itu apa yang kita lakukan? Kita sikapnya bagaimana? Terus ternyata setelah sekian lama, ternyata bagaimana ceritanya itu. Pasti kalau kita berpikiran jernih, ketemu betapa kita malunya kepada Allah karena kita sempat berprasangka buruk kepadanya. Cuma lama, bedanya cuma kaset, udah kesuwen, baru kemudian udah begitu lama itu baru, ya Allah ternyata ini hikmahnya. Nah gitu. Saya yakin kita semuanya mengalami itu. Jadikan itu sebagai pelajaran. Sebenarnya nggak harus lama. Semua peristiwa yang kita pandang merupakan ujian yang menyakitkan, yang tidak kita sukai, kalau tepat pensikapannya, kita selalu bisa berprasangka baik kepada Allah. Hanya kadar iman kita itu yang membuat kita ini ada yang mungkin butuh waktu setahun baru sadar, baru bisa memetik hikmahnya gitu maksudnya. Ada yang mungkin bulan depannya baru bisa memetik hikmahnya. Ada yang seminggu sudah bisa langsung tahu hikmahnya, dia rasakan. Ada yang mungkin 1 jam dia bisa. Ada bahkan yang langsung pada saat kejadian itu dia langsung bisa berprasangka baik kepada Allah. Itu tergantung kadar iman kita kepadanya. Nah, karena itu Bapak sekalian,
ini adalah PR lagi. Jadi saya tiap hari nambah PR ya. PR sebagai orang beriman itu adalah gimana memastikan kita apa? Selalu husnudzon billah. Ya insya Allah diwala-wali bisa Pak. Insya Allah ya. Kalau kita udah biasa berprasangka baik kepada Allah, itu akan mudah kita untuk berprasangka baik juga kepada sesama. Diwaliknya bisa. Kalau kita sudah terbiasa berprasangka buruk kepada sesama, itu bisa jadi nggak mudah untuk berprasangka baik kepada Allah. Karena apa? Ada hambatan real. Tambahannya, kalau sesama manusia kan hissi, bisa kita indra, tahu, kita bisa merasakan orangnya ini yang dilakukannya, ini akibatnya, dulu sebabnya begini, kan langsung bisa dilihat dengan mata kepala kita sendiri. Kalau Allah kan nggak bisa, ghaib, dia lebih berat. Makanya kalau kemudian kita nggak membiasakan husnudzon bil akhirin, nah inilah yang menjadi kekhawatirannya nanti apa? Kita jadi susah untuk berasa baik kepada Allah. Makanya sejak tahun 36 Haji Mas Mansur itu membuat kajian selosuan, kalau nggak salah itu dibukukan dalam buku kecil, sekarang namanya Tafsir Langkah Muhammadiyah tahun 35 atau 36. Di antaranya warga persyarikatan itu harus luas paham agamanya. Muhammadiyah harus punya program memperluas paham agama. Dan dia langsung sebutkan maksudnya apa, diperluas itu gimana? Yaitu supaya warga Muhammadiyah itu tidak hanya tahu dalil dari amal ibadah yang diamalkannya sendiri, tetapi juga bagaimana supaya tahu dalil dari yang diamalkan oleh orang lain yang berbeda dengan kita. Kok bisa mengamalkan itu, kira-kira apa ya dalilnya? Ojo langsung ditenggel karena beda dengan kita ada dalilnya. Kalau yang nggak sama berarti mereka nggak punya dalil. Itu namanya sudah masuk wilayah apa? Suudzon kepada saudaranya sendiri. Sampai beliau merekomendasi 2 buah kitab untuk dikaji di masjid-masjidnya Muhammadiyah. Satu judulnya namanya Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Itu judul kitab pertama yang direkomendasi oleh beliau untuk dikaji di masjid-masjidnya persyarikatan. Yang kedua kitabnya namanya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. 2 kitab ini Bapak sekalian, ini adalah kitab yang namanya Muqaranah Madzhab, yaitu perbandingan madhab. Tata cara sholat yang tidak dilafalkan ini dalilnya, yang dilafalkan ini dalilnya. Ulama-ulama siapa saja yang condongnya tidak dilafalkan dari zaman ke zaman, ulama yang condong dilafalkan dari zaman ke zaman. Nah, kira-kira begitu format dari kedua kitab tersebut. Itu direkomendasikan oleh Haji Mas Mansur sejak 90 tahun yang lalu, tahun 35 tahun yang lalu. Tujuannya apa? Supaya luas, lapang paham agama kita, sehingga melihat saudaranya itu tidak dalam kacamata negatif terus. Jangan-jangan cuma beda doang, bukan bertolak belakang, bukan berlawan, tapi hanya variasi saja. Kayak jenengan tadi masuk masjid, ya kan sama-sama namanya masuk masjid kan alas kaki dilepas, kan gitu. Ya, alas kakinya kan tidak ada yang sama, ada yang sepatu, ada yang sandal, ada yang sandal sepatu, sepatu sandal. Warnanya juga beda, bentuknya beda, tapi sama yaitu apa?
sama sebelum masuk masjid itu alas kakinya dilepas. Perbedaan yang sifatnya variatif. Kendaraan juga nggak ada yang sama. Ya, kalau jauhnya berkendaraan, kendaraannya apa ya nggak tahu, macam-macam gitu. Nah itu cara untuk melapangkan, untuk husnudzon kepada sesama sebagai pengantar modal supaya kita menjadi semakin, ya kalau kepada sesama saja bisa berprasangka baik, padahal manusia itu punya banyak kelemahan, punya banyak kekurangan, maka insya Allah akan semakin mudah untuk berprasangka baik kepada Allah yang maha baik, yang maha sempurna, maha adil, maha pengasih, maha penyayang, maha mengetahui, maha teliti, ya, maha santun, maha luman kepada hambanya. Udah nggak ada alasan lagi untuk tidak husnudzon billah. Wallahu a'lam bishawab. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Kira ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Oke, sudah suruh dari tadi, Pak. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Ini kadang kita tidak bisa bedakan antara hukuman dengan ujian. Ternyata masyarakat ini lebih banyak kepada hukuman. Kadang-kadang orang sekarang salah atau mungkin mereka ada sesuatu yang kurang berkenan, tapi orang itu misalkan sudah berbaik, tapi kadang-kadang masih ditarik berkata dulu orang tuanya seperti ini, sehingga dihukum karena anak turunannya. Itu kan kebanyakan seperti itu. Iya. Inilah yang kadang-kadang sudah untuk menyikapi hal itu yang berkembang kebanyakan di masyarakat kita. Iya. Nah ini memang itu ujian juga. Itu bagian dari ujian adalah ujian kehidupan itu adalah tanda kutip mohon maaf kesalahan orang tua kita atau mungkin pendahulu kita lah gampang itu dibawa-bawa kepada kita hari ini, dipakai sebagai framing untuk menggiring opini. Jangan percaya sama si fulan, si fulana, karena apa? Tahu nggak orang tuanya dulu bagaimana? Ya paling-paling ya apa? Istilah orang Jawa bang, tidak kan jauh-jauh dari kacang lanjaran buah pala gitulah pokoknya. Tidak jauh-jauh. Ini saya katakan, apakah mutlak kebenarannya? Ya tidak sama sekali. Gitu. Ya tidak sama sekali. Sekarang kalau kita mau buka-bukaan dalam sejarah Bapak sekalian, emangnya semua sahabat Nabi itu Islam dari awal? Kan nggak ada, semuanya kan mu'alaf, alumni semuanya itu. Dan banyak sahabat Nabi itu apa? Yang kebiasaannya itu minum khamr sebelum masuk Islam. Bahkan sudah masuk Islam masih minum khamr. Maka turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang beriman, janganlah kamu itu sholat kalau kamu sebelumnya kubam dhisik. Jangan sholat, nanti nggak jelas yang mau dibaca. Hatta ta'lamun ma taqul, supaya kamu ngerti apa yang kamu ucapkan. Itu orang beriman doa. Terus kita mengatakan begini, itu anak dulu itu dia anaknya pemabuk, paling-paling juga anaknya ini mabuk juga. Kan kayak gitu kemudian kan, kemudian kayak orang tua dulu gimana maka anaknya mesti begini, nggak jauh-jauh lah gitu. Ini tolong disadari, ini nggak benar, nggak benar. Itu kepahaman yang bermasalah, tolong segera disadari. Itu tidak menumbuhkan harapan. Satu. Yang kedua, menyimpulkan hal-hal yang nggak pasti dijadikan sebagai yang pasti.
Yang ketiga menyelisih yang namanya hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kullu maulid mestinya setiap bayi lahir. Jadi bukan satu, ini semuanya. Semua bayi itu lahir dalam fitrahnya. Nah, kita enggak mulai saya dosa warisan kita enggak mengenalinya. Apa namanya? Gambarannya itu kok bisa gitu? Itu kekuasaannya Allah ini. Kita harus ingat itu. Kalau menghendaki ya bisa saja. Misalnya di daerah geng mafia narkoba segala macam. Itu orang semuanya maksiat semuanya betul-betul melecehkan agama. Mereka menikah, entah menikah kumpul-kumpul kita nggak tahu lah gitu. Terus melahirkan anak. Anaknya tadi sesuai dengan fitrahnya, gitu loh. Walaupun dari orang tua yang serusak apapun, itu dalam keyakinan kita itu tetap lahirnya adalah membawa fitrahnya. Apa fitrahnya? Mengabdi hanya kepada Allah. Lalu kalau sampai muncul perkataan gitu tuh sebagaimana gitu? Dasarnya apa? Kan nggak bisa. Makanya malah itu menjadi presiden yang buruk. Kayak begini caranya membuat kita ini malah memelihara keburukan yang harusnya kita jadikan, kita hapus menjadi masa lalu, malah kita pelihara terus gitu. Nah itu saya kira sekarang ya ya mari kita koreksi lah. Sebaiknya itu jangan jadi pembicaraan sehari-hari, itu nggak baik, kata-kata itu nggak baik. Justru kita tuh harus mengatakan seburuk apapun orang tua, kalau kita ini betul-betul berusaha jadi muslim yang baik, Allah akan kasih. Jangan malah diwali. Setiap ada keburukan anak itu paling motor di sini tidak jauh beda dengan dia. Ini yang perlu kita koreksi. Ngerti ya? Silakan. Lalu ada satu ambil katakan bahwa kita itu memilih apa status yang itu ada apa? Satu pilihan karena Oh iya. Tetapi kalau kamu tidak bisa itu anak namanya kalau tidak tempat ya. Tapi kalau tidak bisa tempat lagi ya pada namanya itu ya namanya. Lalu sebenarnya mana kalau kita itu juga dipilih karena nasabnya, kekayaannya, paling ada turunan bahwa kita harus milih ada nasabnya. Yeah. Baik, hadis tersebut bunyinya begini, Pak, insyaallah. Tungkahul mar'ah li arba'in. Jadi jangan sampai keliru ya. Tungkahul mar'ah li arba'in. Perempuan itu dinikahi karena 4 kemungkinan. Bukan 4-4-nya. Bukan 4-4, tapi maksudnya gini. Orang itu potret peta model-model pernikahan yang ada gitu maksudnya, yang direkam oleh Nabi sejak awal sampai beliau bersabda itu. Maka model pernikahan itu ada 4 alasan, 4 sebab. Pertama, liha, karena kekayaannya. Oh, perempuan itu kaya, dinikahi aja. Nah, ada model begitu. Kemudian lihasabiha, karena status sosialnya. Oh, dia darah biru. Oh, dia orang terhormat. Orang tuanya pemimpin besar, ya. Dia dicitrakan sebagai orang yang berpengaruh. Nikahilah dia. Ada yang begitu. Alasannya. Yang ketiga, li jamaliha, karena kemolekan kecantikannya. Baru yang keempat, li diniha, karena agamanya. Setelah itu Nabi sabdakan, fadfar
bidzatiddin. Dari 4 itu pilihlah kalau nikah itu karena agamanya, taribat yadaka, niscaya kamu akan untung, akan selamat gitu. Berarti 4 itu bukan gabungan, tetapi potret yang Rasulullah sebutkan. Kemudian dari 4 itu yang terbaik adalah kalau karena faktor agamanya. Adapun kenapa sampai kemudian ada yang memahaminya itu 4-4-nya, apakah itu salah? Ya enggak salah. Kalau yang utamanya adalah faktor agama, kemudian syukur-syukur kalau apa? Ya agamanya bagus, dia ternyata kaya. Agamanya bagus, ternyata dia adalah status sosialnya sangat tinggi. Agamanya bagus, dia ternyata sangat cantik. Syukur-syukur begitu. Syukur-syukur apa? Ya agamanya bagus, ya kaya, ya terpandang, ya kemudian cantik banget. Wah ini namanya nemu duriannya nggak runtuh langsung diambil saja, nggak usah tunggu runtuhnya kalau begitu. Komplit gitu, itu paket komplit. Nah gitu maksudnya. Nah tentu saja itu makna ketiganya apa? Karena kalau agamanya itu dijadikan yang utama, disupport oleh kecantikannya, oleh kekayaannya, oleh kehormatan status sosialnya, maka 3 selain agama itu akan terbimbing, akan teroptimalkan untuk sesuai dengan dikelola, diarahkan, dimanfaatkan sesuai dengan tuntunan agama. Bukan kemudian dibuat beda jurusan. Misalnya begini, agamanya bagus, kemudian dia kaya, maka apa? Pasti bukti bagusnya agamanya itu dia pasti akan membayar zakat, dia akan membesarkan bisnis yang halal, kan gitu maksudnya. Jadi itu akhirnya dibawa untuk semakin mendekat kepada Allah sesuai dengan tuntunan agamanya gitu. Lah kalau nggak begitu, itu bisa kewalik-walik, bisa malah bahaya. Akhirnya agama malah menjadi subordinat, hanya menjadi pelengkap penderita dari kekayaannya, dari kemasyhurannya, dari kecantikannya. Nah makanya tetap ya, apalagi ya mohon maaf nih, kita bukan ngomong nih rahasia rumah tangga masing-masing ya, kan kita sudah bisa merasakan yang menyelamatkan kita hidup keluarga rumah tangga kan agama, ya kan sudah bisa merasakan konflik yang ada di antara rumah tangga itu nggak jauh-jauh dari bab seberapa dia komitmen dengan nilai-nilai agama kan gitu. Kalau dua-duanya komitmennya bagus, insya Allah diterpa hujan apapun ya akan menter. Salah satunya masih mending juga. Kalau dua-duanya sudah agama udah nggak jadi pedoman, ini sudah tanda-tanda karam, entah karam secara formal maupun karam secara non formal itu bisa terjadi. Gitu. Itu ya, saya kira. Nggih, monggo. Cekap. Nggih. Nggih. Kadang-kadang kan bahasa kalimat itu kehendak Allah. Pas yang apanya? Ya. Ketika apa? Ketika menghadapi apa? Ya, kadang-kadang kan ini bahwa ada suatu peristiwa yang besar atau peristiwa yang nikah. Oh. Kadang-kadang kan itu sudah kehendak Allah. Padahal kalau kita lihat hendak itu kan keinginan. Atau kita Surabaya itu kita mau hendak Surabaya.
Nah, ini bahasa kehendak itu Allah itu bagaimana artinya Ustaz? Iya, kehendak Allah untuk menimpakan musibah atau keburukan kepada hambanya. Apakah itu benar? Tergantung maksudnya atau arahnya kemana. Kalau arahnya keburukan itu berhenti kepada keburukan, maka itu salah. Dalam arti apa? Salah memahami maksud kehendak Allah. Tapi kalau dia mengatakan ujian musibah yang menimpa itu kehendak Allah, kemudian kita lanjutkan, dan pasti ada hikmahnya. Dan ini kalau kami bersabar akan membuahkan insya Allah bagian dari cara Allah menghapus dosa saya. Maka itu benar kata-kata itu. Tapi kalau ternyata ujungnya itu sambat, ujungnya nggak ada habisnya, terus nuansanya negatif demi negatif, yaitu kehendak Allah yang itu namanya dipelintir namanya itu. Kata-kata yang hak benar tapi tujuannya untuk kebatilan. Itu kalau dalam bahasa fikih itu namanya kalimatul haq yuridu biha al-batil. Itu kata-katanya benar tapi ditujukan untuk hal yang enggak benar, enggak boleh kita begitu. Itu namanya melintir dalil ya. Ya betul, Allah berkehendak itu betul. Allah kan punya iradah, punya kehendak. Baik buruknya apa yang Allah berikan itu bagian dari ujian. Dan ujian itu bagian dari cara Allah yang tadi kita sebutkan. Allah mengendaki kebaikan kepada seseorang, salah satunya dengan diuji dengan hal yang tidak menyenangkan dirinya gitu. Sebagai upaya apa? Menghapus, menggugurkan dosa-dosa kita. Berarti kan kehendak yang bagus. Caranya dengan diberi hal yang nggak menyenangkan gitu. Ya kayak obat lah gampangannya gitu, Bang. Obat itu kalau yang manjur rata-rata kan kalau dulu nggak tahu sekarang itu kan mesti pahit, mesti gak enak, apalagi disuntik. Apalagi kalau sekarang Pak, saya mudah-mudahan dijauhkan dari ujian begitu Pak. Teman saya sampai sekarang tuh belum berani operasi Pak. Yaitu apa? Kena apa? Prostat. Itu kan detik ini secara medis kan harus dioperasi Pak, solusinya. Secara medis kalau nggak dioperasi ya tidak sembuh gitu. Cuma karena terdengar berita sakit sekali itu proses operasinya itu, akhirnya tidak berani. Jadi sampai sekarang nggak berani. Nah sakit itu kan menyakiti, Bang. Berarti kan dokter menyakiti pasien. Apa penyakit itu itu bukan kehendaknya dokter, bukan kan keputusannya. Kalau jangan pengen sembuh ya harus dengan cara begini. Loh, tapi caranya sakit, menyakitkan sekali. Nah, ya itu solusinya. Kita kan sudah biasa begitu di dalam kehidupan itu untuk mendapatkan sesuatu yang kita harapkan nggak enak dulu. Kita melalui hal yang nggak enak. Yang gitu kita bisa terima. Kenapa kalau Allah yang uji kita nggak bisa terima? Nah, gitulah kira-kira perbandingannya ya. Karena itu kehendak Allah itu tetap kita maknai hal yang positif saja, jangan dibelokkan ke yang negatif. Ngerti? Baik, demikian Bapak sekalian. Mohon maaf kalau berkepanjangan. Saya tutup, kita akhiri dengan doa yang sudah pernah saya sampaikan penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang pelajaran yang kita pelajari bersama barusan ini mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya, maslahat untuk kita semuanya. Terlebih sebagaimana yang tema kita pagi hari ini, semoga kita semakin dimudahkan untuk selalu husnudzon billah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qasim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma yuhawinu bihi alaina musibatid dunya
ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله وارثا منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته